Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran jiwa kami. Amin. Sehingga pada hari ini Tuhan hidup kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin, ya. Sehingga pada hari ini hidup kami mengalami lawatan daripada Tuhan, dan kami mendapatkan perkenanan daripada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, pujian dan penyembahan kami telah menaikkan di hadapan-Mu, dan kami percaya semua itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan hati-Mu. Dan pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatlah firman Tuhan pada hari ini untuk memberkati kehidupan kami, supaya kami Tuhan tidak sampai ketika kami datang dan pulang dari tempat ini, tetapi kami tidak hendak mau berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu di tempat ini. Perkenalkan, saya Pastor Konsul Sigalinggi. Saya anak ke-7 dari 8 bersaudara dari Pendeta K. Sigalinggi di tempat ini sebagai Gembala Sidang Gereja GPI Sibumba. Bapak Ibu, saya berasal dari Jakarta dan saya tinggal di Jakarta, dan selama ini kami melayani di Jakarta, lebih tepatnya kami tinggal di Jakarta Timur. Dan hari Senin kemarin saya datang ke tempat ini untuk berkunjung sekaligus untuk melihat orang tua yang sedang terbaring, dengan harapan sepenuhnya dia menjadilah menurut apa yang Tuhan pandang baik bagi orang tua kami. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat 15. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat 15. Dikatakan demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara sekasih dalam Tuhan, pekerjaan firman Tuhan yang barusan saja kita dengar adalah latar belakang ketika pada saat itu Yosua sebagai pengganti Musa berpidato kepada orang Israel supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan Yosua mengingatkan mereka karena umat itu sudah sampai kepada tanah perjanjian, dari tanah Mesir sampai kepada Gurun, daripada Gurun dan juga kepada beberapa kota yang harus mereka tembur, yang harus mereka rebut, sampai kepada akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Dari perjalanan dari Mesir di padang Gurun, bahkan beberapa kota yang mereka lalui, ada banyak beberapa kota yang mereka lewati, bahkan banyak yang mereka lihat, ada banyak penyembahan berhala yang diperhadapkan dengan mereka. Sehingga Yosua mengingatkan mereka, hai orang Israel, engkau tahu bahwa di perjanjian, bahwa di Mesir engkau mengalami bagaimana Tuhan menolong engkau, bagaimana engkau diperlakukan oleh Firaun, bahkan sampai kepada para guru, bagaimana Tuhan menolong engkau baik secara makanan dan minuman. Dan pada hari ini juga Yosua berkata, pilihlah engkau memilih beribadah kepada ilah lain atau engkau beribadah kepada Allah yang kami sembah. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami harus beribadah kepada Tuhan.
Dikatakan dalam nas ini, dalam ayat 15, dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bertolak dari nas ini, saya berkhotbah Bapak Ibu dengan judul, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan. Dari nas ini saya berkhotbah dengan judul, jangan terpengaruh dengan keadaan. Yosua mengingatkan mereka, jangan mereka terpengaruh dengan ilah-ilah yang mereka hadapi pada saat itu, yang mereka lewati pada saat itu. Secara kasat mata atau secara kedagingan Bapak Ibu, sangat enak secara kedagingan dikatakan orang-orang atau ilah-ilah lain itu menolong bangsa-bangsa, itu membantu bangsa-bangsa. Secara perekonomian mereka mungkin melimpah, tetapi dikatakan, ingatlah bahwa engkau dulu, bagaimana engkau di Mesir, bagaimana engkau di padang gurun, bagaimana Tuhan melakukan pertolongan dalam hidup kita. Yang dikatakan oleh Yosua adalah, pilihlah engkau beribadah kepada ilah lain atau engkau beribadah kepada Allah yang kami sembah. Yosua tetap pada pendiriannya. Ia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Sekalipun orang-orang Israel banyak yang berpihak kepada ilah-ilah lain, sekalipun orang-orang Israel banyak yang berseberangan dengan Yosua, tetapi Yosua tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Yosua tidak pernah terpengaruh dengan situasi apapun yang sedang terjadi pada saat itu. Banyak umat meninggalkan Yosua. Yosua, mengapa kau selalu bertahan dengan ilahmu? Mengapa kau selalu berhadapan atau tetap bertahan dengan Allahmu? Lihat orang Mesir, lihat orang Efesus sana, lihat orang-orang sana, mereka selalu diberkati oleh ilah-ilah mereka. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Tetapi Yosua tetap pada komitmennya. Ia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Ia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan apapun, Bapak Ibu. Sekalipun ia ditinggalkan beberapa orang, sekalipun ia berseberangan dengan beberapa orang, tetap Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada 3 fakta yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Bagaimana kita jangan terpengaruh dengan keadaan. Belajar dari Yosua, ada 3 fakta yang harus kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita jangan terpengaruh dengan keadaan. Yang pertama adalah, kita harus mampu menguasai keadaan. Yang kedua, kita harus mampu menguasai diri sendiri. Dan yang ketiga, percayalah bahwa musim pasti mengalami pergantian. 3 nas ini atau 3 jawaban ini, 3 renungan ini yang akan kita bahas, bagaimana kita supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Jangan kita Bapak Ibu kita melihat bahwa akhir-akhir ini ada banyak orang mungkin bagi mereka tidak perlu untuk beribadah, akhirnya kita ikut-ikutan tidak beribadah. Jangan kita Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada banyak orang yang mungkin mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pada akhirnya kita pun ikut-ikutan atau terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Alkitab mencatat bahwa dunia ini ke depan bukan semakin baik. Alkitab mencatat bahwa kejahatan akan semakin jahat, bahkan saya katakan kejahatan akan semakin merajalela. Tetapi percayalah, tetaplah memiliki komitmen, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan. Jangan engkau pernah terbawa arus dengan keadaan, Bapak Ibu. Oh, Sian sudah melakukan ini. Sian bukan saya lihat dia keuangannya bagus, padahal dia tidak beribadah. Sian bukan keuangannya bagus, padahal dia tidak pernah berdoa. Akhirnya saudara, pada akhirnya terbawa-bawa dan saudara akhirnya dipengaruhi oleh keadaan. Ingat Yosua dikatakan apa? Terserah Bapak Ibu, terserah orang Israel, mau engkau pilih kepada ilah-ilah lain, mau engkau pilih kepada patung-patung lain, mau engkau menyembah kepada patung-patung lain, tetapi ingat, aku dan seisi rumahku, kami harus beribadah kepada Tuhan. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan Bapak Ibu. Sekalipun dia ditinggalkan beberapa orang,
mungkin banyak orang Israel yang berseberangan dengan dia, Yosua tetap pada pendirian. Mungkin kita Bapak Ibu, ketika kita tetap hidup kita benar, percayalah tidak sepenuhnya orang suka dengan Bapak Ibu. Tetapi percaya, hidup kita benar diomongin orang, hidup kita tidak benar pun diomongin orang, maka lebih baik hidup benarlah di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki yang namanya bahwa kita tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Yang pertama, dikatakan kita harus mampu menguasai keadaan. Perhatikan dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu. Yang pertama dikatakan kita harus mampu menguasai keadaan. Bagaimana dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, sekalipun mungkin kematian di ujung mata, di depan mata, tetapi mereka tetap mampu menguasai keadaan. Bapak Ibu, Tuanku Raja, maaf, bukannya kami tidak menghormati Tuanku, tetapi maaf Tuanku Raja, kami tidak sekali-sekali menyembah Tuanku Raja. Jika Allah yang kami sembah mampu untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya pun tidak, ini yang membuat kita, pernyataan ini yang membuat kita wow. Dikatakan seandainya pun tidak, seandainya pun Allah tidak melakukan mukjizat hari ini, seandainya pun Allah tidak mengizinkan kami untuk lepas dari perapian yang menyala-nyala ini, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dikatakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka bisa mampu menguasai keadaan. Bapak Ibu, mereka tidak ketakutan. Kalau secara keadaan mungkin mereka takut, wah kita kan sudah berakhirnya, mungkin di detik ini, mungkin jam inilah kesempatan untuk kita hidup. Lebih baik tidak apa-apa kita harus menyembah kepada Tuhan yang Dia Raja, supaya kita selamat dari perapian ini. Mungkin secara keadaan berbicara dari kemudian Bapak Ibu. Tetapi dikatakan apa yang dikatakan mereka? Ingat Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami hari ini, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Dikatakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka mampu menguasai keadaan. Bapak Ibu, jika dihubungkan dengan kita pada hari ini, mungkin dikasih kesempatan bagi kita. Adonai, saya kasih engkau mungkin kekayaan demikian, saya kasih engkau harta demikian, yang penting engkau tidak beribadah ke situ, yang penting engkau tidak berdoa kepada Tuhan, maka engkau. Saudara, mungkin karena krisis sekarang, mungkin secara kedagingan mungkin mudah untuk bagi kita terpikir. Mungkin bagi kita mudah untuk terpengaruh karena keadaan yang demikian begitu susah. Kita ditawarkan kekayaan, yang penting kita jangan beribadah kepada Tuhan. Kita ditawarkan kekayaan, yang penting kita jangan berdoa kepada Tuhan. Kita ditawarkan kekayaan, yang penting kita murtad daripada Tuhan kita. Akan sangat gampang kalau kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Akan sangat gampang kita terpengaruh jika kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak sering untuk beribadah kepada Tuhan, akan sangat gampang kita diombang-ambingkan. Yang pertama saya katakan, kita harus mampu menguasai keadaan. Bagaimana pun keadaan hari ini, bagaimanapun perekonomian hari ini, bagaimanapun status hari ini, bagaimanapun keuangan hari ini, perekonomian hari ini, pekerjaan hari ini, usaha hari ini, saya katakan tetaplah mampu menguasai keadaan. Milikilah hidup tetap tenang Bapak Ibu, supaya kita mampu berpikir bijaksana. Ketika kita tenang, ketika hidup kita tenang,
maka Tuhan akan memberikan penyataan-penyataan yang luar biasa sehingga kita mampu keluar dari situasi yang sulit. Ini yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Yang kedua, kalau yang pertama tadi mampu menguasai keadaan, yang kedua mampu menguasai diri sendiri. Perhatikan dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertegurkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Dikatakan saudara-saudara, bagaimana Ayub harus berhadapan baik kepada istrinya, baik kepada keluarganya, baik kepada anak-anaknya, baik kepada hartanya yang pada sekejap harus dihanguskan. Tetapi perhatikan bagaimana Ayub, dia tetap mampu menguasai diri sendiri. Ayub tetap mampu menguasai diri sendiri. Sekalipun anak-anaknya mereka harus mati, bahkan hartanya semua harus binasa, bahkan dikatakan istrinya yang tadinya kawan sekarang menjadi lawan, bahkan mengusuki Ayub. Tetapi Ayub katakan, apakah engkau perempuan gila? Apakah kita hanya menerima yang baik daripada Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Dikatakan oleh Ayub, jangan hanya mau menerima yang baik dari Allah, apa yang buruk tetap terima dong. Jangan hanya sukanya doa yang kita terima, jangan hanya untungnya doa yang kita terima, jangan hanya manisnya doa yang kita terima. Sekali-sekali terima apa yang buruk yang Tuhan kerjakan sekalipun. Karena bagi Ayub Bapak Ibu, bahwa segala rancangan Allah itu sekalipun secara kedagingan tidak mengenakan, sekalipun secara kedagingan tidak baik, tetapi bagi Ayub rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Dikatakan jangan hanya menerima yang baik daripada Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Jangan hanya ketika kita diberkati Tuhan kita tertawa-tawa, mungkin kita masih bisa beribadah, mungkin kita masih bisa berdoa. Ketika mungkin perekonomian kita, keuangan kita merosot, kita mungkin susah untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa kehadiran Bapak Ibu yang beribadah kepada saat ini, bersyukurlah Bapak Ibu, karena di luar sana ada banyak mereka yang mungkin terpengaruh dengan keadaan, ada banyak mereka yang mungkin terpengaruh dengan perekonomian, ada banyak mereka yang mungkin terpengaruh dengan kedagingan mereka, dengan kemalasan mereka. Tetapi Bapak Ibu di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi saya percaya karena Bapak Ibu mampu menguasai keadaan. Bahkan saya berdoa untuk ke depan supaya Bapak Ibu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saya bukan sedang menakuti Bapak Ibu. Saya katakan bahwa Alkitab mencatat bumi ini bukanlah semakin baik, tetapi bumi ini akan semakin buruk Bapak Ibu. Yang jahat akan semakin jahat. Bahkan saya katakan yang jahat akan semakin merajalela. Alkitab mencatat akan banyak orang yang tidak dapat diselamatkan karena apa? Karena mereka yang tadi tidak dapat menguasai keadaan, bahkan mereka terpengaruh dengan keadaan. Jangan hanya berpikir bahwa tujuan kita hanya di bumi Bapak Ibu. Jangan hanya beranggapan bahwa bahwa mungkin hidup kita selesai hanya di bumi. Tidak Bapak Ibu. Di bumi ini hanya sebagai batu loncatan bagi kita. Di bumi ini sebagai kesempatan bagi kita. Bagaimana kita harus melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, melatih diri untuk menyembah kepada Tuhan, karena nanti di surga sana tugas kita hanyalah menyembah kepada Tuhan. Jadi saya katakan bahwa di bumi adalah kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita, bagaimana kita melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukankah Alkitab mencatat bahwa ibadah ini adalah mengandung janji, bukan untuk hidup yang akan datang berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara untuk hidup sekarang ini.
Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup ini berbicara ketika kita mungkin diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, tetapi ketika kita selalu rajin beribadah kepada Tuhan, percaya saudara, Tuhan tetap akan memperhitungkan jerih payah kita. Tuhan akan memperhitungkan ketika kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan tetap menampung setiap tetesan air mata kita ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini. Untuk hidup ini kita mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin di situasi yang sekarang, perekonomian yang sangat sulit, Tuhan memberikan Bapak Ibu bagaimana kita hidup, bagaimana kita memiliki hikmat untuk mengelola keuangan. Bagaimana kita memiliki karya-karya yang lain, bagaimana kita memiliki usaha-usaha yang lain. Dan saya katakan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, Tuhan tetap akan memperhitungkan. Yang kedua saya katakan bahwa kita harus mampu menguasai diri sendiri. Artinya kita harus menguasai kemalasan kita. Kita harus menguasai yang mungkin keterpurukan kita. Itu jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Ayub? Apakah kita mau hanya menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Yang kita alami sekarang ini bukan lebih gampang, bukan atau masih jauh dari apa yang dihadapi oleh Ayub pada saat itu. Ia harus kehilangan semua anak-anaknya, ia harus kehilangan harta kekayaannya. Bahkan saya katakan musuh, istrinya menjadi musuh dalam selingkuh. Yang tadinya istrinya adalah kawan, tetapi pada saat itu istrinya menjadi lawan. Inilah pernyataan sekarang. Istri-istri, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Inilah gambaran-gambaran bagaimana istri Ayub, dia hanya enaknya doang, dia hanya yang asiknya doang. Ketika mungkin Ayub diberkati, oh dia adalah suami saya. Ketika Ayub mungkin mengalami kelimpahan, oh dia adalah suami saya. Tetapi ketika Ayub mengalami keterpurukan, kutukilah Allahmu dan matilah. Tuhan mau supaya istri-istri, supaya suami-suami tetap bekerja sama, tetap bersatu. Sekalipun keadaan sulit, kita harus bergandengan tangan, suami dan istri berdoa di hadapan Tuhan. Jangan satu menyalahkan yang lain, yang lain menyalahkan yang satu. Oh, gara-gara papa semua jadi hancur, gara-gara mama semua jadi hancur. Kalau tadinya tidak melakukan ini, mungkin tidak begitu Bapak Ibu. Kalau tidak melakukan ini tadinya, mungkin tidak seperti ini jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya piring tidak memiliki sayap, karena saling menyalahkan, piring pun, sendok pun pada akhirnya memiliki sayap, bisa kena kepada istrinya, bisa juga kena kepada suaminya. Apa yang dialami oleh istri Ayub? Hal yang demikian sering terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mampu menerima keadaan, tidak mampu menguasai keadaan, akhirnya keadaan itu yang membawa dia terpuruk dan dia menyalahkan suaminya, bahkan mengutuk Tuhan. Yang kedua saya katakan bahwa kita harus mampu menguasai diri sendiri. Jangan kita terikat dengan kemalasan, jangan kita terikat dengan kedagingan, jangan kita terikat karena keterpurukan. Jangan kita terikat, oh suami saya tidak beribadah, istri saya tidak beribadah. Bagaimana dengan ini? Jangan pernah terikat, Bapak Ibu. Urusan ke surga itu adalah urusan sendiri-sendiri. Itu tidak bisa bergandengan tangan. Suami istri tidak bisa bergandengan tangan, Bapak Ibu. Urusan ke surga adalah masing-masing. Sehingga saya katakan, tetaplah mampu menguasai keadaan dan mampu menguasai diri sendiri. Itu yang kedua. Bagaimana kita supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Yang pertama tadi, kita harus mampu menguasai keadaan. Yang kedua, kita harus mampu menguasai diri sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah percayalah bahwa musim pasti mengalami pergantian. Musim pasti mengalami pergantian. Perhatikan dalam Kejadian 8
ayat 22 dikatakan demikian. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekali lagi saya bacakan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya katakan, musim pasti mengalami pergantian. Semua ayat ini berkesinambungan dari awal yang pertama, bagaimana Yosua ketika dia harus ditinggalkan oleh orang Israel, kemudian bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, bahkan air dikatakan bahwa sekalipun Tuhan, bahwa kita tidak hanya menerima yang baik daripada Allah, tetapi hendaknya kita pun bersedia menerima yang buruk. Dan pada Kejadian pasal 8 ayat 22, ini adalah kesimpulannya dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, ketika bumi masih ada, selama kita masih bernapas, percayalah kita pasti mengalami yang namanya sehat, kita pasti mengalami yang namanya sakit. Percayalah mungkin kita masih mengalami yang namanya keberuntungan, dan kita juga pasti akan mengalami yang namanya kebuntungan. Percayalah mungkin kita akan mengalami yang namanya diberkati oleh Tuhan, tetapi ingatlah kita juga pasti akan mengalami yang namanya bagaimana kita kemerosotan. Seperti yang dikatakan oleh ayat tadi, semuanya itu bukan untuk mencelakakan kita, semuanya itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi percayalah semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selama engkau masih bernapas, selama bumi masih ada, selama semuanya masih ada, saya katakan bahwa musim itu selalu berganti. Ada musim hujan, ada musim panas, dikatakan ada musim kemarau dan ada musim hujan, ada siang dan malam. Semua pasti mengalami pergantian. Sehingga saya katakan bahwa musim pasti mengalami pergantian. Jadi hendaknya kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita jangan terpengaruh dengan keadaan. Saya katakan kita tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Saya katakan sekalipun bahwa kita harus mampu menguasai keadaan, kita harus mampu menguasai situasi, dan kita harus mampu menguasai diri sendiri. Dan yang ketiga yang terakhir, percayalah musim pasti mengalami pergantian. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Fokus firman Tuhan saya tutup dengan satu kesimpulan, supaya kita lah yang seharusnya mempengaruhi keadaan atau mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekali lagi saya katakan bahwa yang menjadi kesimpulan khotbah pada hari ini, supaya kita yang seharusnya mempengaruhi keadaan dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa. Sementara musik bermain. Firman Tuhan telah disampaikan pada tapi satu hal yang menjadi keyakinan bahwa Allah terus yang mengerjakan firman-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Karena kami tahu Tuhan bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kami tahu Tuhan bahwa ada perbedaan antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak. Kami tahu Tuhan bahwa ada perbedaan orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Kami mungkin tidak melihat hal itu untuk sekarang ini Tuhan. Mungkin kami tidak melihat hal itu untuk 1-2 tahun ke depan. Tetapi kami percaya Tuhan
bahwa firman-Mu tidak pernah berdusta. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan antara orang yang setia dengan yang tidak setia kepada Tuhan. Secara khusus untuk jemaat murid tahun ini, biar Tuhan menguatkan teguhkan hati mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iman-iman yang lemah dibangkitkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh hikmat kebijaksanaan ada pada keluarga-keluarga di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami